Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita perlu akui firman Tuhan setiap hari, dan ini ada satu contoh, daily confession. Ada pengakuan yang bisa kita ucapkan setiap hari, khususnya di pagi hari, dan sebenarnya banyak sekali ya. Ini hanya salah satu contoh. Ada 5 pokok di sini. Kali ini saya akan bagikan yang ketiga, ya. Pokok yang ketiga, aku menikmati umur panjang dengan puas, serta hidup dalam kesehatan ilahi, karena semua penyakit sudah ditanggung Yesus di kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya tubuhku selalu sehat. Ini diambil dari Mazmur 91 ayat 16, Yesaya 53 ayat 4 dan 5, serta 1 Petrus 2 ayat 24. Nah, kalau kita lihat Mazmur 91, ini adalah Mazmur yang sering kali kita akui, kita baca di gereja, diucapkan bersama-sama, dan ada 16 ayat di sini. Tetapi yang kita ambil di sini hanya ayat yang ke-16 atau ayat terakhir. Bunyinya, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di Alkitab itu ada banyak janji yang Tuhan berikan yang menyangkut umur panjang. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, misalnya di kitab Amsal. Dan contoh yang lain lagi, siapa yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Dan banyak lagi ya yang lain. Tapi di Mazmur 91 ayat 16 ini tidak sekedar panjang umur, tapi dikatakan di sini dikenyangkan, dalam bahasa Inggrisnya itu dipuaskan. I will satisfy him with long life, ya. Aku akan kenyangkan dia, aku akan puaskan dia dengan umur panjang. Jadi dengan kata lain, biasanya kan kalau orang ulang tahun, ya, kita berdoa, kita nyanyikan lagu, berikan umur panjang, ya. Seringkali kita doakan seperti itu, tapi yang perlu kita ingat juga, umur panjang tapi juga sehat. Kalau umur panjang sakit-sakitan, ya nggak bisa nikmati kan. Padahal dikatakan di sini, aku akan memuaskan atau aku akan mengenyangkan. Jadi artinya janji yang Tuhan berikan ini tidak hanya menyangkut umur panjang, tapi juga hidup dalam kesehatan ilahi. Salah satu contoh misalnya Abraham dikatakan pada waktu dia sudah tua, ya, dan dia diberkati Tuhan dalam segala hal. Nah, itu Mazmur 91 ayat 16. Lalu kalau kita baca di kitab Yesaya, ini juga ayat yang terkenal ya. Saya ingat dulu ketika saya masih kuliah ini di gereja yang dulu saya suka hadiri, itu suka dibagikan ya, tetapi mungkin penjelasannya kurang detail dan saya juga kurang begitu paham pada saat itu. Tapi belakangan baru saya belajar. Salah satu yang ditunjuk ayat ini di Yesaya 53 ayat 4 dan 5 adalah apa yang Yesus lakukan ketika dia menebus dosa kita di kayu salib. Dia bayar itu semua, termasuk dampak yang ditimbulkan oleh dosa, yaitu salah satunya adalah penyakit. Ya, Yesaya 53 ayat 4 dikatakan di sini, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Lalu ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu di Yesaya 53 ayat 4 dan ayat 5. Ayat ini lalu dikutip oleh
Petrus. Dia tuliskan ini di suratnya, 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat 24. Dan bunyinya seperti ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi Petrus ini mengutip apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di Perjanjian Lama. Tetapi lebih spesifik lagi, surat Petrus ini mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bukan akan sembuh, tetapi telah sembuh atau sudah sembuh. Jadi ini artinya secara legalitas di dalam alam roh, orang yang percaya kepada Yesus itu sudah diberkati. Itu seperti Efesus 1 ayat 3 katakan bahwa di dalam Kristus kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga atau di alam surgawi, with all spiritual blessing on heavenly places. Spiritual blessing itu diantaranya adalah kesembuhan. Ya, jadi surat Petrus ini mengatakan kamu sudah disembuhkan, itu legalitasnya. Itu ada di dalam roh kita yang sudah menjadi ciptaan baru. Ketika seseorang terima Tuhan Yesus, maka rohnya itu menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Pada waktu menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada deposit kehidupan, kesehatan, berkat, kelimpahan, semuanya ada di dalam roh kita yang sudah lahir baru. Jadi secara legal kita sudah diberkati, semua kutuk sudah dibayar di kayu salib, ya, sudah digantungkan di kayu salib, dan juga semua penyakit sudah dibayar lunas, sehingga oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita ini telah sembuh. Itu legalitasnya. Nah, sekarang bagaimana itu bisa terrealisasi dalam hidup kita? Yang pertama adalah kita perlu percaya. Percaya itu adalah soal keputusan. Nah, seringkali kita sulit untuk percaya. Kenapa? Karena kita salah satunya adalah merasa tidak layak. Ya, kita merasa tidak pantas. Kita manusia berdosa. Saya ingat ya seringkali beberapa teman dulu khususnya mengatakan, wah saya belum layak nih melayani Tuhan, nanti aja lah ya. Saya masih penuh dosa ini, nggak layak lah katanya. Padahal semua orang yang melayani Tuhan, mereka itu juga nggak ada yang layak kalau menurut standar kehidupan mereka. Ya, sebab standar Tuhan tuh tinggi sekali, nggak ada yang bisa mencapainya. Dan kelayakan kita itu diperoleh karena kita percaya kepada Yesus, pada Tuhan Yesus. Kita dijadikan orang benar, dijadikan orang kudus, dikuduskan. Bukan karena tidak pernah berbuat salah, tetapi karena statusnya dibenarkan, dikuduskan, diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi ketika kita melayani itu berdasarkan kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Status sebagai orang benar itu Tuhan berikan kepada kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena dibayar oleh darah Yesus. Kita itu dilayakkan oleh penebusan yang Yesus itu kerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Nah, ketika kita merasa tidak layak, itu seringkali kita melihat pada diri kita, apa yang kita lakukan. Memang sebelum kita terima Tuhan Yesus, betul kita nggak layak, ya. Memang nggak ada yang layak. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ayat 24-nya berkata, tetapi dengan cuma-cuma telah dibenarkan, ya, dijadikan orang benar di dalam Kristus Yesus. Jadi kelayakan kita itu karena darah Yesus. Nah, kalau kita pelajarin di Alkitab, orang-orang sakit yang disembuhkan, apakah mereka datang karena mereka merasa layak, ataukah mereka itu datang karena mereka ingin disembuhkan?
Ya, mereka ingin disembuhkan, mereka datang dan tidak ada seorang pun sebenarnya yang layak pada saat itu ya. Kalau kita pelajari, memang itu anugerah Tuhan ya, Tuhan berikan. Tapi ya kita perlu percaya dulu ya terhadap apa yang firman Tuhan katakan. Nah, kembali ke pengakuan iman ini kalau kita hubungkan Mazmur 91 ayat 16, Yesaya 53 ayat 4 dan 5, 1 Petrus 2 ayat 24, maka salah satu kemungkinannya yang bisa kita ucapkan dalam pengakuan iman kita adalah seperti ini. Aku menikmati umur panjang, ya, itu dari Mazmur 91 ayat 16 ya. Dengan puas, aku menikmati umur panjang dengan puas, serta hidup dalam kesehatan ilahi. Kenapa? Karena semua penyakit sudah ditanggung Yesus di kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya tubuhku selalu sehat. Jadi sebenarnya kita itu ya memang tidak perlu sakit. Beberapa hamba Tuhan yang mengajarkan kesembuhan ilahi dan mereka memang hidup dalam kesehatan ilahi, bukannya tidak pernah mengalami serangan penyakit, tetapi mereka menolak ketika penyakit itu mau menyerang mereka, karena mereka menyadari bahwa oleh bilur-bilur Yesus secara legal, secara rohani mereka itu sudah sembuh. Jadi bukannya mereka itu sakit lalu minta disembuhkan, tapi ketika ada serangan penyakit itu mereka mengakui bahwa status mereka adalah orang yang sehat, legalnya seperti itu. Jadi mereka menolak sesuatu yang bertentangan dengan apa yang mereka percayai. Itu sama seperti kita, misalnya di rumah, kita sudah bayar listrik misalnya, ya kan listrik bayar bulanan ya, sudah otomatis dipotong dari tabungan kita ya atau dari kartu kredit. Ada satu sistem pembayaran yang setiap bulan itu memotong dari rekening kita. Nah, kalau kemudian ada orang datang dan bilang nuntut untuk kita bayar, kita bisa menolak hal itu karena sudah dibayar. Dan mereka nggak bisa mengatakan, wah kami dari PLN misalnya gitu ya, mau cabut atau mau matikan listrik dulu, ya nggak bisa karena kita sudah bayar gitu. Jadi legalitasnya itu yang kita perlu pegang. Nah, mereka hamba-hamba Tuhan ini bukannya tidak mengalami pergumulan atau peperangan rohani dalam hal ini, mereka mengalami, apalagi pada waktu awal, bagaimana mereka tetap memutuskan percaya pada firman Tuhan, sehingga akhirnya realita kesembuhan yang Tuhan janjikan itu memang menjadi milik mereka. Tidak selalu mudah ya, tetapi firman Tuhan juga menjanjikan bahwa pencobaan yang kita alami kan tidak melebihi kekuatan kita. Artinya kita bisa. Cuma jangan bandingkan antara satu dengan yang lain, karena kekuatannya kan berbeda ya. Jadi ujian yang diberikan juga itu tidak sama. Dulu ada hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth, dan dalam pelayanannya dia seorang penginjil dengan karunia kesembuhan, karunia iman, dan sangat spektakuler kalau dia doain orang sakit. Tapi dia sendiri juga hidup dalam kesehatan ilahi karena dia menyadari bahwa tubuh dia adalah bait Roh Kudus. Jadi penyakit nggak boleh tinggal dalam tubuh dia. Orang ini sangat serius pegang firman Tuhan dan kadang-kadang agak ketus ya, kasar ketika dia mendoakan orang, tetapi dia pegang firman Tuhan begitu kuat. Salah satu contoh ketika dalam satu kebaktian di gereja, orang-orang sakit didoakan ya untuk minta kesembuhan, dan ketika gilirannya tiba ada seorang wanita ya yang datang minta didoakan, lalu Smith itu waktu lihat, Smith itu nggak mau doakan. Smith itu bilang, kamu harus benci penyakit itu ya, baru kamu bisa disembuhkan. Saya nggak mau doakan kamu ya kalau kamu belum benci penyakit itu ya. Lalu dia nggak mendoakan wanita itu. Nah, pendeta di gereja itu kaget ya, karena berpikir, waduh ini si wanita yang minta didoain ini, yang sakit ini, orang yang salah satu jemaat yang setia, dan juga bukannya setia hadir setiap minggu,
tapi dia juga setia mengembalikan persepuluhan. Kemudian dia juga orang yang cukup berada, jadi pendeta gembalanya itu merasa nggak enak gitu ya, karena si wanita ini setia untuk datang kebaktian, mengembalikan persepuluhan. Lalu ketika ada KKR, ada kebaktian di gerejanya, di mana Smith Wigglesworth yang khotbah, Smith ini berlaku kasar, tidak mau mendoakan si wanita itu dan berkata, kamu harus benci dulu penyakitmu itu. Dan kemudian betul saja ya, besoknya si wanita itu datang lagi ya, dan ketika didoakan si Smith tanya lagi, kamu sudah benci penyakit itu? Sudah, lalu didoain dan langsung wanita ini sembuh. Nah belakangan baru ketahuan rupanya si wanita ini tanpa sadar dia menikmati penyakit itu. Kenapa? Karena ketika dia sakit, orang-orang jadi kasihan kepada dia. Orang-orang datang, mengunjungi, ya, memberi semangat. Dia jadi merasa diperhatikan karena penyakit tersebut membuat banyak orang tiba-tiba datang kepada dia, jadi care kepada dia. Lalu si Smith dengan karunia Roh Kudus yang bekerja saat dia melayani, dia bilang, kamu harus benci dulu penyakit itu. Kalau kamu entertain penyakit itu, kamu menikmati penyakit itu, ya nggak bisa sembuh. Karena ada alasan untuk penyakit itu berpijak pada tubuh kamu, yaitu karena memang kamu suka ya memiliki penyakit tersebut ya. Nah ini beberapa contoh ya bagaimana orang-orang seperti Smith Wigglesworth ya, itu mereka bukan hanya benci pada dosa, tapi benci pada penyakit. Ya. Mereka bilang kamu harus menolak penyakit itu sama seperti kamu menolak iblis. Karena di kitab Yakobus dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dalam bahasa aslinya itu, kata lari itu adalah lari terbirit-birit atau tergopoh-gopoh. Jadi ketika kita tunduk kepada Tuhan, tunduk itu artinya kita sepakat dengan firman Tuhan, kita menundukkan diri kita di bawah apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, lalu kita melawan iblis. Kita yang melawan, bukan Tuhan. Jadi tidak ada doa di Perjanjian Baru yang meminta Tuhan mengusir iblis ya. Kita yang sebagai orang percaya yang menolak itu. Makanya dikatakan tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Nah, melawan iblis termasuk melawan semua yang ditawarkan oleh dia, yang dia bawa bersama dengan kedatangan dia masuk ke dalam dunia membawa dosa ya. Jadi menolak dosa, menolak penyakit, menolak kemiskinan, menolak kelemahan, semua yang dibawa oleh iblis itu harus kita tolak. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dalam pelayanan kesembuhan ilahi ini, mereka juga punya lifestyle yang begitu rupa sehingga pikiran mereka itu terpelihara terus. Salah satu yang saya ketahui ya, yang pelayanannya juga seperti Smith Wigglesworth dan tapi dia bergerak dalam banyak hal ya. Kalau Smith itu penginjil ya, tetapi kalau hamba Tuhan yang lain ini dia pernah jadi gembala, dia pengajar juga ya, dan dia mengajarkan banyak hal. Dia juga mencapai usia lanjut dan sekitar 60 tahun lebih dia hidup dalam kesehatan ilahi. Ya, bukan yang nggak pernah ada serangan, tapi ketika ada serangan, ada gejala, dia lawan. Dan dia pelihara imannya itu dengan cara salah satunya selain membaca firman, ya, merenungkan firman, berdoa, berbahasa roh, tapi dia selalu setiap malam sebelum tidur, ya, dia baca satu artikel mengenai kesembuhan, ya, tulisan dari berbagai hamba Tuhan yang lain. Jadi itu cara untuk maintainnya. Nah, jadi sekali lagi akui ya ayat ini yang kita gabungkan dan kita akan bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Kita bisa bersyukur bahwa Dia adalah Tuhan yang punya rencana yang indah buat kita. Kita bisa percaya dan mengakui bahwa God is good all the time. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Dia menyediakan yang terbaik buat kita. Dibutuhkan dari kita untuk percaya kepada Dia. Amin.